Teror panah misterius menghantui warga Mataram, Nusa Tenggara Barat. Oknum ASN Lombok Barat digerebek Satres Narkoba Polresta Lombok Timur. Salam jumpa pemirsa, iNews NTB kembali menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Bersama dengan saya Vita Widya, inilah iNews NTB selengkapnya. Informasi utama kami diberitakan teror panah misterius menghantui warga Mataram, Nusa Tenggara Barat. Bahkan seorang pengendara warga Bebidas, Kelurahan Pagesangan Timur menjadi korban teror panah misterius tersebut. Inilah korban Arif Rahman Hakim, 36 tahun, warga Bebidas, Kelurahan Pagesangan Timur menjadi korban teror panah misterius. Kejadian berawal saat korban bersama istrinya melintas di Jalan Gajah Mada Pagesangan Kota Mataram hendak pergi ke sebuah minimarket tidak jauh dari rumahnya. Ketika melewati jembatan depan pasar Pagesangan, dua pelaku yang berboncengan dengan sepeda motor melesatkan anak panah ke arahnya dan mengenai lengan kiri. Usai beraksi, kedua pelaku kabur, sementara korban dilarikan ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat untuk mendapatkan pertolongan medis. Informasi ditunggu katanya. Tadi keterangan dari korban sempat papasan, ditunggu, kemudian di panah. Di panahnya itu di mana itu? Ya? Di panahnya itu di mana? Itu kalau nggak salah jaraknya sekitar 300 meter lah. 300 meter dari luar gang. Jadi posisinya lagi keluar katanya, informasinya keluar mau nyari mau ke Alfamart, mau belanja. Nah, kita masih belum tahu pelakunya ini dari mana, kita lagi dalami. Pasca kejadian Kampung Bebidas, Kelurahan Pagesangan Timur, Kota Mataram, tempat korban tinggal dijaga ketat aparat kepolisian. Guna menghindari hal-hal yang tak diinginkan, petugas melarang masuk warga yang bukan penduduk di kawasan tersebut. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram bersama Polsek Pagutan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus teror panah misterius yang menimpa warga Bebidas, Pagesangan Timur. Pasca teror panah misterius, Satreskrim Polres Mataram bersama Polsek Pagutan melakukan olah TKP, tepatnya di pintu masuk Pasar Pagesangan di Jalan Gajah Mada Mataram. Saat olah TKP, Satreskrim Polres Mataram bersama Polsek Pagutan menghadirkan langsung istri korban, Kusmayati, dan didampingi oleh Kasat Reskrim Polresta Mataram Kompol KD Adi Budi Astawa, didampingi Kapolsek Pagutan Ibtu Iputu Sastrawan. Istri korban menjelaskan bahwa saat ia berboncengan dengan suaminya menggunakan sepeda motor, dua orang yang tidak dikenal membututinya dengan menggunakan sepeda motor. Pemotor itu tiba-tiba menyalip dan orang yang dibonceng melesatkan anak panah ke arahnya sehingga melukai lengan sebelah kiri. Setelah itu pelaku langsung kabur melarikan diri. Jadi pada siang hari ini kami bersama Pak Lurah, Pak Kali, sama Pak Kapolsek, sama Pak Wakata juga melaksanakan olah TKP ulang lanjutan di daerah Pagesangan, yang mana kami sangat memprioritaskan kejadian tadi malam tersebut, dan kami pun juga tidak mau kejadian tersebut berkembang ke arah-arah yang tidak kondusif, sehingga kami masih melakukan upaya-upaya penyelidikan, baik bentuknya olah TKP ataupun prarekonstruksi ataupun pemeriksaan saksi yang paham di sekitaran TKP ataupun mencari petunjuk yang ada di seputaran TKP. Berdasarkan hasil olah TKP ini, Kompol KD Adi Budi Astawa menjelaskan pihaknya sangat memprioritaskan kasus ini agar tidak berkembang menjadi situasi yang kurang kondusif.
Polisi berupaya melakukan olah TKP dengan memeriksa saksi yang paham di seputaran TKP serta memberikan tugas antara Polsek dan Polresta agar mempelajari rute lalu lintas yang ada di lokasi, baik yang mengarah maupun yang meninggalkan lokasi. Kadek mengatakan pihaknya sudah mendapatkan petunjuk terkait waktu kejadian, arah terduga pelaku pun sudah diketahui dan tinggal menunggu waktu untuk mengungkap pelakunya. Dari Mataram, Hari Kesidi, iNews melaporkan. Oknum ASN Lombok Barat digerebek Satres Narkoba Polres Lombok Timur usai transaksi dengan bandar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi menemukan 21 poket sabu siap edar dan uang tunai Rp10.800.000 yang diduga hasil transaksi narkoba. Pelaku LK 37 tahun ini digerebek tim Opsnal Satres Narkoba Polres Lombok Timur di Jalan Raya Pauk Montong, Kecamatan Masbage, Minggu sore. Pelaku LK berstatus ASN yang bertugas di wilayah Lombok Barat ini ditangkap usai transaksi sabu dengan bandar narkoba. Saat penggeledahan, petugas menemukan barang bukti 21 poket sabu seberat 16 gram yang disembunyikan di saku celana dan di bawah telapak kaki kanan pelaku. Selain sabu, polisi juga menemukan 1 bendel klip kosong, skop, dan alat konsumsi sabu di jok motor. Berbekal keterangan pelaku, polisi bergerak cepat memburu pelaku lainnya berinisial MA yang diduga tempat pelaku membeli sabu tersebut di wilayah Masbage. Dari hasil penggeledahan di rumah MA, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa buku tabungan dan sejumlah uang tunai. Pelaku LK diduga membayar 16 gram sabu tersebut melalui transfer ke rekening istri pelaku MA. Saat ini kedua pelaku beserta sejumlah barang bukti berupa sabu, alat konsumsi sabu, HP, buku tabungan, 1 unit motor milik pelaku LK, dan uang tunai Rp10.800.000 disita polisi. Berdasarkan keterangan dari LK, barang ini akan dibawa ke Gerung untuk diedarkan di Gerung. Jadi pada saat diambil di Masbage, modusnya adalah si LK ini menerima plastik hitam, di dalamnya ada 2 plastik botol miras. Kemudian di plastik itu sudah dimasukkan sabu-sabu dalam 1 bungkus. Kemudian setelah dia menerima sabu dan brem ini, dia pecah menjadi 21 poket. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Lombok Timur. Pelaku dijerat dengan pasal 114 dan pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 6 tahun kurungan penjara. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Warga Sekotong Lombok Barat berunjuk rasa di depan BPN setempat. Mereka menuntut membatalkan sertifikat hak guna bangunan PT Rekyasa Tama. Dengan dilumuri lumpur, puluhan masyarakat pengawisan Sekotong Lombok Barat berunjuk rasa di depan Badan Pertahanan Lombok Barat. Mereka menuntut BPN membatalkan sertifikat hak guna bangun PT Rekyasa Tama karena lokasi tanah yang diberikan izin untuk membangun tersebut merupakan tanah pemukiman warga. Di dalamnya terdapat fasilitas umum seperti masjid, sekolah dasar, dan lokasi ini telah ditempati puluhan tahun sebelum perusahaan mengajukan sertifikat HGB. Di sisi lain, perusahaan tersebut juga diduga sudah masuk daftar database perusahaan yang menelantarkan lahan tersebut. Lahan seluas 30 hektar lebih didiami oleh puluhan kepala keluarga jauh sebelum HGB keluar pada tahun 1992, namun belakangan masyarakat malah terusir dari tanah mereka karena akan diambil alih oleh perusahaan. Aliansi Rakyat Menggugat Nusa Tenggara Barat, Alarm, NTB, tidak. Kita minta BPN dengan kewenangannya untuk mencabut atau membatalkan sertifikat HGB yang sudah masuk terindikasi lahan terlantar. Karena kalau berbicara rule kan, apalagi yang sekarang 2 tahun tidak ada progres, maka tanah itu kembali kepada rakyat. Sementara itu, pihak BPN menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mengeluarkan global sertifikat di pengawisan Sekotong. Pihaknya hanya diminta oleh pihak kepolisian untuk menentukan titik koordinat dari lahan tersebut.
Pihak BPN juga telah menjelaskan secara rinci tentang kondisi tanah yang sudah dihuni oleh banyak kepala keluarga sejak puluhan tahun lamanya. Dapat mengajukan untuk bisa dikeluarkan dari database setelah ditelaah baik secara administrasi maupun di lapangan, karena belum ada pembangunan sedikit pun. Pengeluaran dari database belum dikabulkan. Aksi ini sempat tegang ketika masyarakat mencoba merangsek masuk ke dalam kantor BPN setempat, namun berhasil ditenangkan oleh aparat kepolisian yang berjaga. Masa aksi kemudian membubarkan diri dan akan kembali lagi dengan massa yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak kunjung dikabulkan pihak BPN setempat. Dari Lombok Barat, Mujakir, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya, tetaplah di iNews NTB.